Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Fihabizia dengan 15036620010 akan mempresentasikan hasil analisis kompetensi dasar dan modul pembelajaran untuk memenuhi tugas 3 individu pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Atur, Magister Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya telah menulis satu mata pelajaran di SMK Anak Pendidikan Teknik Bangunan, yaitu menggambar teknik. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, analisis pada mata pelajaran gambar teknik. Yang ketiga, hasil riset dan referensi. Yang pertama, ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, saya akan membahas sedikit mengenai definisi SMK, definisi kompetensi dasar, dan definisi model pembelajaran. Yang pertama, definisi SMK atau yang biasa kita sebut dengan sekolah menengah jurusan. SMK ini merupakan lembaga pendidikan yang telah mengkhususkan diri untuk mendidik siswa dalam bidang ilmu tertentu. Biasanya, siswa yang masuk SMK ini telah memiliki pilihan mengenai arah karirnya, karena mereka telah memilih sekolah dengan bidang keilmuan tertentu. Saat ini, SMK menjadi salah satu program utama dari pemerintah. Lalu yang kedua ada definisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu pelajaran. Yang ketiga ada definisi model pembelajaran. Menurut Winarno pada tahun 2009, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kalau menurut Dudung pada tahun 2017, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang diajarkan, tujuan yang akan dicapai, serta tingkat kemampuan peserta didik. Lalu di sini ada penjelasan singkat untuk mata pelajaran gambar teknik. Jadi menurut Satoge Takeshi pada tahun 2008, menggambar teknik adalah sebuah mata pelajaran wajib yang menyatakan maksud dari seorang yang berkecimpung dalam dunia teknik. Oleh karena itu, menggambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Menggambar teknik merupakan menuntut para siswa untuk mengetahui aturan atau standar-standar yang ada pada menggambar teknik. Dengan mengetahui aturan dan standar menggambar teknik, para siswa akan dapat membaca, menerjemahkan, atau menafsirkan maksud dan tujuan yang ada pada menggambar kertas. Menggambar teknik menuntut para siswa untuk mengetahui aturan atau standar yang ada pada menggambar teknik. Mata pelajaran ini juga diajarkan agar siswa dapat menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami oleh orang lain, terutama oleh pelaksana, bagian produksi, penghitungan biaya, serta penggunaan material, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis kompetensi dasar dan juga model pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam mata pelajaran gambar teknik ini. Yang pertama ada kompetensi dasar. Di sini saya memilih kompetensi dasar 3.6 dan 3.7, yang mana pada poin KD 3.6 ini adalah menerapkan prosedur membuat gambar proyeksi ortogonal 2 dimensi, dan untuk KD 3.7 adalah menerapkan prosedur membuat gambar proyeksi piktorial atau 3 dimensi. Dalam kompetensi dasar ini, siswa diharapkan untuk bisa mengamati atau membaca informasi tentang gambar proyeksi piktorial. Lalu dapat menyampaikan hasil konseptualisasi tentang persyaratan gambar proyeksi piktorial yang diterapkan pada gambar sketsa dan gambar teknik benda 3 dimensi secara piktorial dalam bentuk tulisan, ataupun gambar media lainnya. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mengeksplorasi tentang gambar proyeksi piktorial
dan cara penggambaran dengan bentuk gambar sketsa dan gambar teknik. Dalam kompetensi dasar ini, guru menyampaikan mengenai jenis gambar proyeksi, cara penyajian gambar proyeksi ortogonal dan piktorial, serta memberitahu bagaimana cara pembuatan gambar proyeksi. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran gambar teknik adalah Project Based Learning atau yang biasa kita singkat dengan PJBL. Menurut Bessel, pada 2003, Project Based Learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berasal dari pendekatan konstruktivisme yang mengarah pada upaya problem solving. PJBL ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penekanan pada pembelajaran ini terletak pada aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan produk. Jadi dalam model pembelajaran ini, para siswa diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk yang telah mereka buat. Penekanan pada pembelajaran ini terletak pada aktivitas untuk menghasilkan produk. Jadi dalam model pembelajaran ini itu dapat menghasilkan sebuah proyek. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada para siswa untuk menentukan sendiri proyek apa yang akan mereka kerjakan, baik dalam merumuskan masalah, memilih topik yang akan diteliti, ataupun menentukan kegiatan yang akan mereka lakukan. Dalam project based learning ini, guru hanya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat, dan juga perantara, agar sebuah proyek yang siswa pilih dapat terjadi dengan optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi, dan inovasi para siswa. Yang terakhir ada hasil riset. Saya menemukan hasil riset yang menunjukkan keefektifan model pembelajaran project based learning ini untuk diterapkan pada mata pelajaran gambar teknik. Riset ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pariaman, yang dalam hasil riset tersebut disebutkan bahwa penerapan metode pembelajaran project based learning ini dapat meningkatkan aktivitas belajar gambar teknik di SMK Negeri 1 Pariaman. Setelah dilakukan riset dengan menggunakan classroom action research yang tujuannya untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas, penerapan metode pembelajaran ini dapat menghasilkan motivasi kepada siswa dengan lebih tinggi. Hasil belajar dapat tercapai karena pada penerapan metode pembelajaran ini, siswa diarahkan untuk memahami materi melalui diskusi, tugas, memahami sumber belajar berupa bertanya dan menjawab pertanyaan, dan siswa dituntut untuk aktif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya dapat diterima dengan baik dan juga bermanfaat. Untuk kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.